Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Saya Fahmi Ibrahim. Dan saya Alma Manjusri. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia. Apa kabar Bu Alma? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Fahmi? Alhamdulillah ya Bu. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini pun dalam keadaan sehat selalu. Di kesempatan ini, kita akan membahas tentang copywriting dan content writing. Topik yang menarik sekali Pak Fahmi. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran yang akan kita sampaikan ini. Nah Bu Alma, istilah copywriting dan content writing itu kan sering ya kita dengar. Terutama yang berhubungan dengan agensi periklanan, mahasiswa ilmu komunikasi, dan para pengguna sosial media. Untuk membahas lebih detail perihal tema tersebut, kita langsung aja yuk Bu pembelajarannya. Oke Bu, jadi arti copywriting itu sebenarnya apa? Baik, copywriting itu merupakan gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan. Seni memilih dan merangkai kata-kata, baik tertulis atau lisan, menjadi elemen kreatif dalam sebuah iklan yang dapat membujuk dan mempengaruhi orang melakukan tindakan yang diinginkan sesuai tujuan komunikasi. Misalnya untuk membangun awareness, atau membuat orang melakukan tindakan tertentu seperti minat beli terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, dan lain-lain. Pokoknya, copywriting itu seni menjual dengan kekuatan kata-kata untuk mempengaruhi target audiens yang dituju. Begitu Pak Fahmi. Jadi media copywriting itu di mana aja Bu? Mungkin bisa diuraikan satu persatu? Oh, oke. Mengenai media, copywriting itu lebih banyak berhubungan dengan media konvensional, yaitu media cetak pada iklan koran, majalah, poster, brosur, dan media luar ruang, kemudian media televisi dan radio. Khusus untuk media TV dan radio, lebih mengedepankan aspek storytelling yang kuat, dengan memainkan sisi emosional penonton dan pendengarnya, atau gabungan antara rasional dan emosional. Yuk, mari kita lihat contoh layout berikut untuk media cetak. Di sini terlihat paling atas ada tagline berupa frase pendek yang mudah diingat. Misalnya iklan ceria ini tagline-nya adalah berikan sentuhan ceria dalam setiap helai rambut Anda. Di bawah tagline ada headline. Headline merupakan kalimat pembuka iklan. Nah, di bawahnya lagi bisa ditambahkan sub-headline. Tujuannya untuk membantu menarik pembaca ke teks iklan. Kita lihat di sini di pojok kiri bawah ada yang namanya baseline. Baseline ini mendorong audiens untuk membuka website atau media sosial brand tersebut, biasa juga disebut dengan call to action. Nah, tadi disebutkan headline yang menarik. Sebenarnya ciri-cirinya apa Bu? Oke, headline itu adalah unsur paling penting dalam sebuah copywriting. Jika Anda tidak bisa grab the attention pembaca dengan headline Anda dalam waktu 3 detik, maka jangan harap iklan Anda akan dibaca seluruhnya oleh pembaca. Anda harus benar-benar memikirkan headline yang tepat dalam setiap copywriting yang Anda buat agar hasilnya efektif dan efisien. Tujuan headline bukan membuat agar pembaca membeli produk, tapi membuat mereka penasaran terhadap pesan di balik headline tersebut, sehingga mereka mau action dengan cara follow, telepon, login, atau klik link Anda. Secara fungsi,
headline ditujukan untuk menarik perhatian orang yang melihat sekilas dan menanamkan satu kesan makna pada pembaca. Dan headline ditujukan untuk menyampaikan ide dan tampil menonjol di antara iklan-iklan lainnya. Selain headline, ada elemen apa lagi, Bu? Selain headline, ada yang disebut dengan body copy. Body copy itu adalah inti dari iklan. Biasanya ditulis dengan huruf yang kecil dalam beberapa baris kalimat atau paragraf. Tujuannya untuk memberi informasi mengenai manfaat dan kelebihan produk atau informasi-informasi lain yang ada pada produk. Menarik ya, walau sama-sama writing, tapi antara copy dan content writing ada perbedaan yang mendasar. Oh iya? Kalau begitu content writing itu bagaimana, Pak? Nah, kalau content writing itu adalah proses perencanaan, penulisan, dan pengeditan konten. Biasanya untuk pemasaran melalui media digital. Sedangkan orangnya itu disebut content writer, yaitu orang yang pekerjaannya menulis, yang memiliki tanggung jawab untuk memproduksi konten-konten yang menarik di media online, yang isinya lebih detail dari copywriting. Tujuannya bukan untuk mempromosikan produk atau perusahaan, tetapi lebih diarahkan ke yang sifatnya personal. Tujuannya apa, Bu? Coba. Nah, supaya bisa memberikan sesuatu yang informatif, edukatif, dan engaging dengan pengikutnya. Nah, kalau untuk content writing, biasanya medianya di mana, Pak? Nah, begini Bu Alma. Biasanya mereka itu mempublikasikan kontennya melalui sebuah website, blog, dan di sosial media. Biasanya bisa banyak tuh kita temuin. Jadi, kalau selama ini kita melihat tulisan-tulisan yang menarik dan kita seolah-olah terhipnotis oleh tulisan itu, nah berarti si content writer itu berhasil, Bu, dengan konten tulisannya. Bahkan yang lagi tren belakangan ini tuh podcast. Pernah dengar kan, Bu, ya, podcast ya? Nah, podcaster itu yang tidak terbiasa spontan, biasanya mereka akan membuat kontennya semenarik mungkin dalam bentuk tulisan terlebih dahulu, Bu. Wah, cara pendekatan ke audiensnya itu ternyata menarik ya, Pak ya. Kalau begitu gaya penulisannya berbeda juga ya, content writing? Betul, Bu Alma. Karena tujuannya berbeda, maka gaya penulisannya pun berbeda. Makanya kita ini harus membuat seringan mungkin alur ceritanya. Lalu bahasa yang digunakan juga haruslah bahasa tutur yang dipahami oleh audiensnya. Enggak semua harus dengan menggunakan tulisan dan narasi. Untuk konten yang berupa video misalnya, supaya penyampaian pesan menarik bisa dengan menambahkan hal-hal yang sifatnya teknis, seperti editing, motion graphic, dan juga musik di dalamnya. Jangan memaksakan untuk memperpanjang tulisan supaya dianggap keren, Bu. Kadang less is always more. Sedikit tetapi informatif dan atraktif. Kalau begitu, apa yang membuat content writing itu menjadi menarik, Pak? Nah, pertama, mudah ditemukan atau findable. Maksudnya, ketika orang sudah berada di situs atau platform Anda, mereka harus dengan mudah bisa menemukan konten terbaru dan terbaik. Yang kedua, mudah dibagikan atau shareable. Biasanya, kalau sudah menemukan sesuatu yang menarik, langsung mereka share. Yang ketiga, mudah dibaca atau readable. Jangan menggunakan font yang aneh-aneh dan ukurannya kecil. Yang keempat, mudah diingat atau memorable, sehingga orang akan merasa kontennya bermanfaat. Dan pastinya, mereka akan menunggu tulisan-tulisan berikutnya. Nah, Bu Alma, di antara keahlian yang harus dimiliki misalnya, ciri khas dalam penulisan, atau memiliki gaya penulisan tersendiri yang membedakan dengan yang lainnya. Kemudian mengenai topik bahasannya, itu harus fokus, bahkan niche, sehingga tidak asal tulis secara random sesukanya. Selanjutnya yang terpenting adalah karya tulisan yang dibuat adalah original, bukan kutap sana, kutap sini, sehingga menghilangkan originalitasnya. Yang tidak kalah penting lainnya adalah harus familiar dengan SEO, yaitu Search Engine Optimization. Pahami juga CSS, Cascading Style Sheets, yaitu pengkodean yang dipakai
untuk mendesain sebuah halaman website. Hal-hal ini sifatnya teknis, tapi akan sangat membantu untuk meningkatkan traffic ke pembaca situs kita. Jadi gimana? Menarik kan? Walau penjelasannya basic, tapi paling tidak kita bisa memahami apa saja yang perlu diketahui agar isi tulisan kita betul-betul bisa melekat ke sasaran yang dituju. Nah, demikian teman-teman, hal yang sudah diuraikan perihal copywriting dan content writing. Jadi, kalau teman-teman mau menguasai copywriting dan content writing lebih dalam, sering-seringlah berlatih dan amati terus perkembangan tulisan-tulisan konten yang ada di media offline dan online, karena dengan terus berlatih akan membuat karya konten kita semakin bagus. Betul sekali, Bu Alma. Kalau boleh saya kutip apa yang ditulis Stephen King, "The scariest moment is always just before you start. After that, things can only get better." Jadi, momen yang paling menakutkan adalah saat sebelum dimulai. Setelah itu, segala sesuatunya akan berjalan makin baik dan semakin baik lagi. Jadi mulailah berkarya saat ini juga, jangan ditunda-tunda, terus berkarya. Saya Fahmi Ibrahim. Dan saya Alma Manjusri, mohon pamit. Terima kasih atas waktunya menyimak uraian kita berdua. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai berjumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.